Pythagoras merupakan salah satu tokoh dengan kontribusi yang cukup banyak pada bidang matematika. Beliau lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Salah satu kontribusi besar yang beliau berikan pada ilmu pengetahuan adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini sangat sering kita jumpai ketika kita belajar fisika dan matematika. Maka dari itu, memahami Teorema Pythagoras bukan lagi sekedar hal yang harus, tetapi merupakan suatu kewajiban. Kita akan kesulitan memahami berbagai konsep pada pelajaran fisika jika kita tidak memahami apa itu Teorema Pythagoras. Beberapa contoh konsep-konsep fisika yang terkait dengan Pythagoras, misalnya perpindahan pada gerak lurus, berbagai konsep gaya dan medan, misalnya gaya dan medan gravitasi, serta berbagai konsep fisika yang lain. Teorema Pythagoras sebenarnya sangatlah sederhana. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Jadi, bisa kita pahami bahwa teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga dengan salah satu sudut bernilai 90 derajat. Jika sisi miring kita sebut sebagai C, sementara sisi yang lain kita sebut sebagai A dan B, maka teorema Pythagoras di atas bisa kita tuliskan sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sederhana sekali. Teorema Pythagoras hanyalah sesederhana itu. Jika guru atau buku-buku tentang teorema Pythagoras yang kalian baca memberikan banyak rumus, sebenarnya itu hanyalah karena kalian tidak memahami bahwa ketiga rumus tersebut hanyalah rumus yang sama. Hanya memindahkan variabel melewati sama dengan. Hanya ada sebuah persamaan yang perlu kita ingat. Kita pun tak perlu terpaku dengan A, B, dan C. Saya sendiri lebih mengingat Pythagoras sebagai sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat ditambah sisi lain kuadrat. Untuk lebih mengingat persamaan Pythagoras, mungkin Anda perlu menggambar sebuah segitiga siku-siku. Siapkan selembar kertas kosong dan penggaris, lalu buat sebuah garis sepanjang 6 cm dan 8 cm seperti pada gambar. Usahakan kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian tarik garis antara titik awal dan akhir. Tujuan dari apa yang akan kita lakukan adalah membandingkan hasil panjang garis tersebut ketika dihitung menggunakan rumus Pythagoras dan ketika diukur langsung menggunakan penggaris. Berdasarkan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat ditambah sisi lain kuadrat, kita akan memperoleh sisi miring kuadrat sama dengan 100, atau sisi miring sama dengan akar 100, yaitu 10. Jika kalian menggambar dengan benar, maka ketika kalian mengukur garis miring tersebut di kertas yang kalian miliki, maka kalian akan memperoleh panjang garis tersebut adalah 10 cm. Bukankah sangat mengagumkan mengingat teorema ini hadir sangat jauh sebelum Masehi? Silahkan like, komentar, share, dan subscribe jika Anda suka dengan video kami. Hal tersebut merupakan hal-hal yang berharga untuk kami. Terima kasih.